Banyak sekali teman-teman Hutata yang meminta tips, motivasi, cara supaya sukses, dan lain-lain. Sebenarnya yang kami lakukan di channel ini adalah berbagi, cuman sharing. Dan sebagai manusia biasa, kru-kru Hutata juga sering mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup. Saya aja pernah ngerasain nggak lolos ujian saringan masuk ITB, pernah IP 1, pernah masalah sama cewek, ada masalah keluarga, kerja pun pernah perform yang super jelek banget. Dan bahkan, berbeda dari Pak Editor kita yang S3-nya selesai, saya memilih untuk tidak menyelesaikan studi S3 saya. Dalam hidup ini, nggak semua keinginan bisa terwujud. Ada kalanya kita harus belok atau banting setir. Terkadang kita sudah berusaha keras, mati-matian, namun hasilnya tetap saja tidak maksimal. Dan setelah selama ini kita mencoba untuk berpikir positif, akhirnya kita harus mendapatkan pukulan. Kita kecewa, sedih, jatuh. Kalau menurut buku Emotional Equations, rumusnya adalah disappointment equals expectation minus reality. Semakin besar ekspektasi, semakin rendah kenyataan, semakin besar kekecewaan. Dari situasi seperti ini, ada dua kemungkinan yang terjadi pada seseorang. Kemungkinan yang pertama, situasi ini membuat dia hancur. Dia merasa hal yang paling penting dalam hidupnya sirna. Terus menanggapinya dengan apa yang disebut sebagai immature defense, strategi pertahanan diri yang kekanak-kanakan. Akhirnya marah-marah ke orang lain, mengurung diri, atau berusaha mendistraksi diri dengan kesenangan kecil. Cari pelarian. Dari yang sekedar jadi nonton mulu, nongkrong, makan, belanja, sampai ke yang agak gelap, seperti ketagihan alkohol, narkoba, dan seks bebas. Dari situ, bahkan seseorang bisa aja udah kehilangan semangat hidup. Dan takut untuk punya cita-cita lagi, takut mengejar tujuan hidup yang baru. Kemungkinan yang kedua, ada yang dari situasi ini justru mampu mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Menemukan tujuan dan makna hidup yang baru. Ada kemunduran ini justru membuat dia memandang hidup lebih luas. Tragedi yang menimpanya justru mengantarkannya pada hidup yang lebih baik. Menjadi survivor, orang-orang pemberani. Hal ini terjadi karena mereka menanggapinya dengan strategi mature defense, pertahanan diri yang dewasa. Nah, seseorang tentunya bakalan mengombinasikan dua jenis strategi itu. Biasanya habis kecewa, frustrasi ya cari pelarian dulu, senang-senang atau sedih-sedih dulu. Baru deh habis itu mulai mikir, mau ngapain ya ke depannya. Dan semakin cepat seseorang bisa menggunakan strategi kedua, itu akan bagus buat dirinya. Jangan sampai berlarut-larut di strategi pertama yang kekanak-kanakan. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan setelah menghadapi kekecewaan supaya kalian lebih cepat masuk strategi kedua, strategi yang dewasa. Pertama, let it out. Keluarin. Ceritain kegelisahan kalian ini ke teman-teman terdekat kalian. Atau orang tua, nenek, siapapun. Pokoknya yang emang nyaman kalian ajak ngobrol. Keluarin aja semua kegelisahan dan ketakutan itu. Nggak perlu takut dianggap penakut. Kalau perlu nangis, ya nangis aja. Kalau kalian diem dan pendem terus, itu semua bakalan numpuk dan bakalan jadi stres yang pastinya nggak akan bagus buat kesehatan mental kamu. Kedua, accept failure as a reality. Belajarlah untuk menerima. Kita sebagai manusia biasa tahu banget kalau beberapa hal pasti akan terjadi atau ada kemungkinan terjadi. Tapi kenyataannya diri kita sendiri nggak mau nerima. Kalau dipikir-pikir, kekecewaan merupakan bagian dari hidup. Ya nggak sih? Semakin cepat kita nerima kenyataan, semakin cepat kita bisa introspeksi diri dan membuat perbaikan di dalam hidup kita. Kalau kita kabur dari kenyataan, justru hidup kita akan semakin diam di tempat. Padahal, waktu terus berjalan. Ketiga, don't take it personally. Jangan diambil hati. Kelihatannya kayak sulit banget dan gak masuk akal kan? Masa iya? Hasil kerja keras kita nanti gak diambil ke dalam hati. Yang dimaksud dengan langkah ini adalah ketika kalian udah berusaha tapi ternyata mengalami kegagalan, jangan pernah berpikir kalau kalian emang pantas mendapatkan kegagalan itu. Just because you failed at something, it doesn't mean that you are a failure. Today you've lost, but you've gotta live another day to fight in many wars to come.
Kalau saya pribadi selalu membayangkan bahwa diri saya ada di sebuah novel atau film, sebuah cerita. Ada dinamika di sana, ada skenario dari sutradara. Dan terkadang, sekeras apapun saya berusaha, jalan cerita saya emang bukan ke apa yang saya cita-citakan. Saya justru diarahkan ke skenario yang lain. Kadang emang kita harus nabrak tembok dulu sebelum tahu bahwa sebuah jalan itu buntu. Di situ baru kita bisa introspeksi apakah selama ini kebiasaan-kebiasaan kita itu udah bagus atau belum. Keempat, find the silver lining. Coba cari hikmahnya sekecil apapun itu. Cari sudut positif dari seburuk-buruknya keadaan. Lihat orang-orang yang lebih nggak beruntung. Dan lihat contoh orang-orang yang pernah gagal dalam suatu hal, tapi meraih kesuksesan di masa depan. Don't confuse progress with winning. Kalau kamu gagal sekarang, tapi itu bisa membuat kamu introspeksi dan menjadi lebih baik, punya pola pikir yang lebih matang, itu akan lebih berguna daripada kamu berhasil meraih sesuatu, tapi terus takabur dan berhenti belajar. Dan lagi-lagi, menurut rumus emosi, despair equals suffering minus meaning. Ketika kamu nggak nemu makna dari penderitaan yang kamu alami, maka kamu akan berputus asa. Tapi meskipun kamu mengalami kegagalan, kalau misalnya kamu dapat pelajaran dari kegagalan itu, maka hidupmu akan terus optimis. Pencarian makna atas hal-hal yang nggak nyenengin itu butuh waktu. Mungkin aja kalian baru tahu maknanya beberapa tahun lagi, bahwa hidup akan mengantarkanmu ke suatu titik. Kalau kata Steve Jobs, again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Kelima, try again. Coba lagi. Temuin lagi tujuan baru dan berusahalah buat mencapainya sekali lagi. Anggaplah hidup ini seperti sebuah game atau petualangan. Dengan itu kamu nggak perlu takut untuk nyoba lagi dan nemuin pengalaman-pengalaman baru yang bakal bikin kamu tambah dewasa. Mungkin sekarang apa yang kamu rasakan begitu sakit dan kamu merasa itu adalah segalanya buat kamu. Tapi bayangin 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun lagi. Bisa aja itu jadi hal yang remeh gitu. Kayak pertama kalinya kamu ditolak atau putus sama pacar. Mungkin kayak akhir dunia. Besokannya kamu malah udah punya gebetan baru atau pacar baru dan mungkin bakal putus lagi. Tapi yang penting coba lagi. Kesimpulannya, kegagalan atau penolakan bukanlah berarti akhir dari dunia ini. Dengan mindset yang positif, masalah apapun itu pasti ada hikmah di dalamnya. Momen-momen terburuk dalam hidup kita itu bisa jadi faktor penentu dalam membentuk siapa kita saat ini. Jadi ya semuanya tergantung gimana kita menyikapinya. Apakah kita akan memperbaiki diri setelah kita mengalami sebuah kekecewaan? Itu semua pilihan. Kamu bisa share di komen pengalaman kamu ketika mengalami kekecewaan tapi malah jadi cambuk dan bikin hidup kamu lebih baik. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan salaman.